kepergian selebgram Lula Lafah meninggalkan duka mendalam sekaligus tanda tanya besar bagi publik. Untuk meluruskan spekulasi yang beredar, pihak kepolisian serta instansi terkait akhirnya membeberkan 5 fakta kunci berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan penyelidikan mendalam. Berikut adalah rangkuman 5 fakta yang diungkap kepolisian, versi Cumi Top 5. Guna mengakhiri spekulasi liar yang berkembang di tengah masyarakat, pihak kepolisian akhirnya membuka hasil pemeriksaan digital dari kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di lokasi kejadian meninggalnya selebgram Lula Lafah. Ya, melalui pengungkapan bukti rekaman ini, kepolisian berharap publik tidak lagi berasumsi mengenai adanya unsur kriminalitas. Lantas seperti apa hasil rekaman CCTV terkait menit-menit terakhir hidup Lula Lafah? Pada awalnya 1 hari sebelum kejadian penemuan jenazah, kita menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari LL. Aktivitas itu dimulai pada awalnya di mana saudari LL bersama rekannya, di sini saudari V, saudari VA di sini, ya, buka. Kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift. Yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, terlihat dari CCTV lobby. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai 1 hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya, ya. Pada pukul 17.47, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik, sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Berdasarkan hasil gelar perkara awal dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana. Kematian Lula dipastikan bukan disebabkan oleh intervensi, serangan, atau keterlibatan pihak luar. Keputusan ini diambil setelah tim penyidik melakukan penyisiran menyeluruh di area lokasi kejadian. Hingga dengan demikian, status hukum kejadian ini dinyatakan sebagai kematian non-pidana. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal. Dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa
sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik, saya minta, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah almarhumah memperkuat keyakinan polisi bahwa tidak ada unsur penganiayaan. Hasil medis menunjukkan tidak ditemukan luka akibat benda tumpul maupun benda tajam. Hal ini tentu mengarahkan dugaan bahwa penyebab kematian bersifat alami atau dipicu oleh kondisi kesehatan tertentu. Dengan keluarnya hasil pemeriksaan fisik luar, diharapkan kesimpang siuran mengenai penyebab kematian Lula Lafah dapat segera teratasi dengan fakta medis yang akurat. Keterangan dari Rumah Sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan karena kami sudah mengecek seluruh bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi dalam waktu singkat. Di sini kita lihat tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun upaya melawan hukum. Temuan bercak darah di lokasi meninggalnya selebgram Lula Lafah sempat memicu berbagai spekulasi liar di media sosial. Banyak yang menduga bahwa darah tersebut merupakan bukti adanya tindak kekerasan. Polisi menegaskan bahwa dari hasil pemeriksaan tubuh secara menyeluruh, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik. Temuan ini secara otomatis menggugurkan spekulasi adanya tindak atau perlawanan fisik sebelum korban menghembuskan napas terakhir. Lantas sebenarnya dari mana asal bercak darah tersebut? Barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan adalah satu buah spray berwarna putih diduga terdapat bercak darah. Beberapa helai tisu dan kapas bekas diduga terdapat bekas darah. Satu buah kotak warna pink berisi obat-obatan untuk dilaksanakan pemeriksaan tos DNA atau DNA sentuhan. Keempat, satu buah tabung weaving dengan ukuran 2050 gram untuk dilaksanakan pemeriksaan juga DNA sentuhan atau tos DNA. Dan sampel darah milik ayah saudari LL yang bernama saudara Muhammad Feros. Dapat kami jelaskan bahwa dalam pemeriksaan DNA di Pusat Laboratorium Forensik, kami melakukan beberapa tahapan pengujian yang dapat kami sebutkan sebagai berikut. Pertama, kami menguji apakah itu benar bercak darah atau bukan, atau adanya material biologi lain yang ada pada barang bukti. Setelah kami melaksanakan pemeriksaan, kami dapatkan kesimpulan bahwa benar pada spray terdapat bercak darah, pada tisu atau kapas bekas pakai terdapat bercak darah, dan pada satu buah tabung weaving itu muncul profil DNA. Kesimpulannya bahwa bercak darah yang ada pada spray, bercak darah yang ada pada kapas dan tisu, dan tos DNA atau DNA sentuhan
profilnya itu adalah milik saudara LL. Dan saudara LL ini adalah anak biologis daripada saudara Muhammad Peros. Untuk darah yang ada di spray dentis itu kemungkinan darah sudah lama. Jadi kemungkinan si saudari LL ini dia datang bulan atau menstruasi. Jadi itu kemungkinan darah menstruasi, karena itu kalau kita lihat itu darah sudah lama, bukan darah baru. Saat melakukan olah TKP, tim identifikasi menemukan tabung gas kecil yang biasa digunakan sebagai whip frame charger. Barang bukti ini ditemukan di area kamar tempat Lula mengembuskan napas terakhirnya. Penemuan ini dianggap krusial karena tabung tersebut mengandung gas yang, jika digunakan tidak sesuai peruntukannya, memiliki risiko kesehatan yang fatal. Hingga laporan ini diturunkan, polisi belum memberikan kesimpulan final. Namun, temuan ini menjadi peringatan bagi publik mengenai potensi bahaya dari penggunaan barang-barang yang tidak sesuai prosedur. Kepolisian berjanji akan memberikan keterangan lengkap segera setelah hasil uji laboratorium keluar. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, sehingga kami kirim ke Puslapor Mabes Polri. Demikian. Jadi pada saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut, sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya, karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan. Kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen, di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil pemeriksaan Puslapor, tabung tersebut kosong. Terkait tabung pink tersebut, kami sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu kawan-kawan terdekat. Makanya kita ada beberapa panggilan klarifikasi terhadap kawan-kawan terdekat, oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan. Akan tetapi dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrogen oksida atau N2O atau whipping dengan tujuan untuk mendapatkan euforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Tentunya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan masih banyak cara yang lain dan yang sehat. Maka untuk itu kami berharap penggunaan gas N2 ini dihindari. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.